Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Ibrah Fatih 18. Saat ini saya ingin bercerita tentang karomah Mbah Abdul Hamid Pasuruan yang masih bisa dibuktikan setelah puluhan tahun beliau wafat. Begini ceritanya. Jadi yang pertama, ada dua orang teman yang merasakan secara langsung karomah Mbah Abdul Hamid. Bagi para pemirsa yang belum seberapa kenal dengan siapa Mbah Abdul Hamid ini, Mbah Abdul Hamid adalah seorang waliullah yang terkenal di Pasuruan. Makamnya terletak di belakang Masjid Jami Al-Anwar, alun-alun Pasuruan, Jawa Timur, Indonesia. Nah, beliau ini adalah seorang wali yang banyak diakui kewaliannya oleh para wali-wali yang lain atau para ulama. Pada tanggal 25 September kemarin, beliau diperingati haulnya. Maka saat ini saya masih tertarik untuk membahas tentang karomah Al-Maghfurlah Mbah Abdul Hamid atau Kiai Haji Abdul Hamid Bonsari Pasuruan. Yang pertama dialami oleh seorang teman yang di sini tidak saya sebutkan siapa namanya, tapi ini memang cerita nyata. Teman saya itu mengalami sebuah penyakit yang bisa dibilang aneh. Entah bagaimana mulanya, teman saya menderita luka di bagian sensitif tubuhnya, yaitu di testisnya, skrotum. Lah, luka itu kemudian menjadi borok. Bahkan meskipun sudah diobati ke berbagai macam pengobatan, ke dokter, pengobatan tradisional, borok tersebut tetap tidak sembuh. Bahkan pada akhirnya sampai timbul belatung. Pada akhirnya teman ini mendapat semacam ilham untuk bertirakat, bertawasul di makam Mbah Abdul Hamid. Maka dilakukanlah ilham tersebut. Dan alhamdulillah saat bertawasul, berdoa, mendoakan Mbah Abdul Hamid dengan harapan Mbah Abdul Hamid mendoakannya kembali, ya entah mimpi entah nyata didatangi oleh Mbah Abdul Hamid dan seakan-akan diobati. Nah, setelah kejadian tersebut, tak lama setelah itu penyakitnya sembuh. Ada juga seorang teman yang juga family, Mas, di mana family saya ini sudah almarhum. Beliau mondok di sebuah pesantren yang berada di Rundang Wetan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Kebetulan teman saya ini suka bertawasul ke makam-makam para wali. Salah satunya teman saya ini bertirakat atau melakukan amalan, yaitu bertawasul ke makam Mbah Abdul Hamid yang jaraknya itu belasan kilometer dari pesantrennya. Tak tanggung-tanggung selama 6 tahun. Saat bertemu dengan saya, dia meminta didoakan untuk diberi kekuatan oleh Allah agar istiqomah. Sudah 6 tahun kurang 8 bulan saat itu, pada tahun 2016. Kita didoakan kepada saya agar diberi kekuatan oleh Allah untuk terus istiqomah sampai 6 tahun. Nah, suatu saat teman saya ini dimintai tolong oleh orang tua seorang gadis yang terkena sihir penghalang jodoh. Meskipun teman saya ini basicnya bukan seorang tabib, tetapi ya yang namanya santri, orang pesantren, tidak asing dengan
pengobatan melalui doa, atau dalam bahasa kami itu namanya suwu. Maka diobatilah si gadis yang terkena sihir pemisah atau penghalang jodoh ini, atau sihir tafrik. Nah, saat proses pengobatan itu ada beberapa makhluk astral atau jin yang merasuk ke dalam tubuh si gadis. Dan salah satunya itu ada yang bilang begini, waduh, ini Mbah Hamid kok ikut-ikut, saya kalau begini ndak mau wis. Jadi salah satu jin yang merasuk ke dalam tubuh si gadis itu mengatakan bahwa Mbah Abdul Hamid ikut-ikut. Jadi di alam mereka, para jin itu ternyata Mbah Hamid ikut campur, artinya ikut mendoakan atau mengobati si gadis yang terkena sihir tafrik ini. Akhirnya alhamdulillah dengan izin Allah sembuh. Nah, yang saya alami sendiri, pernah saya juga merasa sakit yang saya kira non medis. Akhirnya karena mendengar teman saya yang pertama tadi yang pernah sakit di testisnya itu, saya disarankan juga untuk bertawasul kepada Mbah Hamid. Di sana saya dianjurkan untuk membaca Fatihah kepada beliau sebagai hadiah, kemudian membaca sholawat sebanyak-banyaknya yang pahalanya dihadiahkan kepada Rasulullah juga kepada Mbah Abdul Hamid. Setelah saya membaca sholawat entah berapa kali, saya di antara tidur dan jaga itu seakan-akan melihat Habib Ja'far, guru Mbah Abdul Hamid ini, juga Mbah Hamid itu kok tiba-tiba berdiri di makam beliau masing-masing. Kemudian beliau berdua ini seakan-akan mengangkat tangannya seperti ini. Nah, entah ini halusinasi, entah bagaimana, saya kira dari tangan Mbah Habib Ja'far ini keluar cahaya putih, selendang putih, sedangkan dari Mbah Abdul Hamid keluar semacam selendang hitam. Jadi seakan-akan Habib Ja'far ini mengeluarkan energi negatif, energi positif, dan Mbah Hamid menarik energi positif dari tubuh saya. Dan lagi pada tahun 2016 atau 2015, saya pernah ikut rombongan ziarah ke makam Mbah Sunan Bonang di Tuban. Nah, begitu sampai di sana, saya tiba-tiba dihampiri oleh seorang pemuda keturunan etnis tertentu. Uluk salam, kemudian di tangan saya diberi minyak. Ternyata dia penjual minyak. Dia memaksa untuk saya agar membeli minyak tersebut. Akhirnya saya beli. Saat itu harganya Rp3.000. Karena saya beri uang 50-an ribu tidak ada kembaliannya, maka tidak jadi. Akhirnya saya ke makam, bertawasul ke Mbah Bonang. Nah, tetapi setelah saya pulang dari Mbah Bonang ini, saya masih dihadang untuk diharuskan membeli minyak yang tadi. Saya menjawab, loh kan sudah dari makam, saya tidak butuh minyak. Loh enggak, ini harus beli nih. Saya bilang bahwa di rumah saya sudah banyak minyak-minyak seperti itu, tapi tetap maksa. Akhirnya karena saya merasa terganggu, saya berkata begini, jangan begini kalau jual beli. Rasulullah tidak suka kalau berjual beli dengan memaksa ini. Akhirnya mereka marah. Tiba-tiba ternyata mereka itu ada banyak. Ada sekitar 5 atau 7 orang tiba-tiba mendatangi saya dengan marah. Dan dari bau mulutnya sepertinya sedang mabuk. Maka mereka akan mengeroyok saya. Tentu saja saya khawatir ya. Nah, di tengah kemarahan mereka itu tanya kepada saya, kenapa kok bilang Rasulullah tidak suka berjualan seperti ini? Ya, saya menjelaskan karena memaksa. Setelah itu dia bilang, saya ini dari marga Anu. Mendengar seperti itu, dia menyebutkan marganya, saya gemetar. Jangan-jangan ini memang marga itu, dan artinya itu adalah marga yang sangat saya hormati. Tiba-tiba saya ini refleks. Mereka bertanya,
pada saya, "Sampean dari mana?" Saya menjawab, "Saya dari Pasuruan." "Pasuruan mana?" Ini saya bingung, Pasuruan mana ya? Saya mau menjawab sebenarnya dari daerah di Pasuruan yang terkenal dengan, mohon maaf, premannya. Tetapi saya tiba-tiba refleks menjawab Pasuruan Mbah Hamid. Padahal rumah saya itu sangat jauh. Mbah Hamid itu makamnya di kota Pasuruan, saya tinggal di Kabupaten Pasuruan. Anehnya setelah mendengar saya mengatakan saya Pasuruannya Mbah Hamid, mereka pemuda-pemuda mabuk ini tiba-tiba meminta maaf kepada saya. Bahkan sangat-sangat memohon maaf, bahkan merangkul saya. "Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf." Akhirnya saya memaafkan. Akhirnya kami saling berpelukan. Akhirnya karena sungkan saya beli itu minyaknya. Yang tadinya 3.000 saya bayar 5.000. Entah ini karomah Mbah Abdul Hamid, entah bagaimana. Yang jelas dalam saya kebingungan dan khawatir dikeroyok itu, saya tiba-tiba teringat Mbah Hamid. Pasuruan mana? Mbah Hamid. Akhirnya malah terjadi mereka meminta maaf dan memeluk saya. Akhirnya kami berpelukan saling memohon maaf. Nah, di tahun berikutnya saya kembali lagi ke makam Mbah Bonang dan bertanya, adakah kelompok pemuda etis tertentu yang menjual minyak itu? Ternyata para penjual kaki lima itu mengatakan bahwa mereka sudah tidak ada karena sudah pernah dikeroyok oleh para peziarah. Demikian kisah karomah Mbah Abdul Hamid yang masih bisa kami rasakan meskipun beliau sudah wafat 42 tahun yang lalu. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.